Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tata Farindra Ayu Ningtyas, NIM 200605110117 dari kelas Praktikum Struktur Database. Jadi di sini saya akan menjelaskan praktikum ketiga, yaitu tentang stack dan juga queue. Yang pertama, implementasi dari stack, yaitu membuat program pembalik kata dengan membuat 3 kelas, yaitu kelas stack, pembalik, dan juga A pembalik. Di kelas A pembalik ini terdapat 2 macam, yaitu yang terdapat pada gambar 3.1a dan juga 3.1b. Jika kita membuat program yang menghasilkan output seperti gambar 3.1b, maka kita akan dapat poin tambahan. Nah, kemudian saya akan menjelaskan dari kelas stack. Di dalam kelas stack terdapat deklarasi variabel maxSize bertipe integer dengan akses modifier private, kemudian terdapat array char dengan nama stack array dengan akses modifier private, kemudian terdapat variabel top bertipe integer dengan akses modifier private. Terdapat terdapat konstruktor yaitu stack dengan parameter size bertipe integer. Kemudian nilai max size di dalamnya terdapat nilai max size sama dengan size, stack array sama dengan new char index max size atau panjangnya max size dengan nilai top sama dengan min 1. Kemudian terdapat method push dengan parameter item bertipe char, increment top, stack array, index ke top sama dengan item. Terdapat kelas method pop bertipe char yang mengembalikan stack array dengan indeks ke top di decrement. Kemudian terdapat metode pick bertipe char mengembalikan nilai stack array indeks ke top, dan juga terdapat metode isEmpty bertipe boolean yang mengembalikan top sama dengan min 1, dan yang terakhir terdapat metode isFull bertipe boolean yang mengembalikan nilai top max size top sama dengan max size min 1. Selanjutnya ada kelas pembalik, yaitu di dalamnya terdapat deklarasi variabel input bertipe string dengan akses modifier private, terdapat deklarasi variabel output bertipe string dengan akses modifier private, dan kemudian terdapat konstruktor pembalik dengan parameter in bertipe string, input sama dengan in. Kemudian terdapat metode membalik, di mana di dalamnya terdapat in stack size sama dengan input.length. Kemudian membuat objek the stack dengan new stack panjangnya stack size. Kemudian berulang integer i sama dengan 0, i kurang dari input.length, i increment. Char ch sama dengan input.charadd, i the stack.push ch. Ini memanggil method push dengan parameter ch atau memasukkan nilai ch. Kemudian while the stack is empty, char ch sama dengan the stack.pop, memanggil metode pop yang ada di kelas sebelumnya. Outputnya adalah ch dengan mengembalikan output. Kemudian saya akan menunjukkan pembalik yang B. Kemudian di sini memanggil scanner, terdapat main class dengan perulangan for integer i sama dengan 0, i kurang dari 5, i increment. Ini memanggil scanner yang akan mencetak masukan kata, string input sama dengan scanner.next, string output, kemudian balik kata, ini inisialisasi membuat objek baru, new pembalik input, outputnya balik kata dot membalik. Kemudian akan dicetak kebalikan plus output. Dan jika dijalankan akan seperti ini. Saya akan memberikan contoh seperti yang ada di modul. Dan juga Nah, baiklah, selanjutnya ke nomor yang kedua tentang implementasi queue. Di sini kita diperintahkan untuk membuat simulasi antrian dengan menambahkan objek pada daftar antrian, menampilkan isi, dan satu persatu objek keluar dari antrian hingga antrian kosong. Kelas queue, pertama adalah kelas queue dengan deklarasi integer max size, kemudian terdapat array string nama queueArray, kemudian terdapat variabel front bertipe integer, rear bertipe integer, and item bertipe integer dengan seluruhnya akses modifiernya private. Kemudian terdapat kelas konstruktor yaitu queue dengan parameter integer size, kemudian terdapat this.maxSize sama dengan size, queueArray sama dengan newString dengan ukuran max size, kemudian nilai front sama dengan 0, nilai rear sama dengan min 1, nilai
n item adalah 0. Kemudian terdapat metode insert dengan parameter value bertipe string, dan jika insert ini full, maka akan mencetak maaf plus value antrian masih penuh, dan jika tidak penuh maka query index rear di increment sama dengan value, kemudian akan mencetak value masuk antrian and item increment. Kemudian terdapat metode insert 2 dengan parameter value bertipe string. Jika rear negasi max size min 1, maka query index ke rear increment sama dengan value dengan n item increment. Namun jika tidak, maka rear sama dengan min 1. Kemudian terdapat metode remove dengan di dalamnya terdapat string tail sama dengan query index front. Query index ke front sama dengan 0, front increment. If front sama dengan max size, maka frontnya sama dengan 0 dan n itemnya maka akan di decrement. Kemudian akan mencetak temp keluar antrian, kemudian mengembalikan nilai temp. Kemudian terdapat metode show, di mana di dalamnya terdapat integer temp sama dengan this.front. Perulangan for integer i sama dengan 0, i kurang dari q array length i increment. Sistem outprint mencetak q array index ke front dengan yang sudah di increment plus koma. Jika front sama dengan max size, maka frontnya sama dengan 0. Kemudian akan mencetak enter dan front sama dengan temp. Kemudian kelas QApp, yaitu main kelasnya, deklarasi objek the queue sama dengan the new queue dengan panjangnya 4. Kemudian akan mencetak beberapa mulai mengantri, dan objek ini akan memanggil insert dan memasukkan nilai Andi, Ahmad, Satrio, Afrizal, Sukran, dan Mahmud. Kemudian akan mencetak enter dan juga isi antrian. Kemudian the queue memanggil metode show yang akan menampilkan data. Kemudian mencetak satu persatu mulai keluar while the queue is empty. If the queue pick front equals 0, akan mencetak antrian kosong dan 0%. The queue memanggil metode show. Kemudian the queue memanggil metode remove. The queue memanggil metode insert 2 dengan memberikan nilai kosong. Kemudian the queue memanggil show, dan ketika dijalankan akan menjadi seperti ini. Sudah sesuai dengan apa yang ada di modul. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.